Kehamilan memasuki 9-10 minggu ini dengan pemeriksaan standar dari atas perut ibunya, jadi USG transabdomen ya, lewat perut saja. Kita sudah bisa melihat cukup jelas bentuk kantong kehamilan. 9-10 minggu jelas harus sudah ada janin. Jadi tidak selalu kita harus melakukan pemeriksaan lewat bawah atau transvaginal, terutama pada ibu-ibu yang indeks massa tubuhnya ideal ya, artinya dalam kondisi yang tidak obesitas. Kita bisa melihat dengan detail dari USG dari permukaan perut saja ya. Ini tampak tunas tangan, tunas kaki sudah sangat jelas terlihat. Nah, panjangnya sudah 2,8 setara 9 minggu 5 hari ya, mendekati 10 minggu kehamilannya. Jadi janin terlihat jelas berada dalam kantung kehamilan, dibungkus oleh selaput ketuban ya. Selaput ketuban tampak tipis sekali ya, melindungi bayi. Dan bayi sudah berenang di dalam cairan ketuban. Jadi kalau kita mengerti bahwa kenapa bayi bisa terlihat melayang di dalam itu, karena dia berada dalam air ketuban. Jadi air ketuban itu atau cairan amnion itu sudah ada sejak awal bayi itu muncul. Dan dari mana dia muncul ya, berasal dari bayi itu berkemih, kemudian minum, berkemih, itu adalah suatu proses daur ulang yang terus-menerus, jadi bayi itu bisa melayang dalam air ketubannya sendiri ya. Nah, ini struktur-struktur tangan, struktur tunas kaki ya, sudah tampak jelas. Ini 9-10 minggu ya, dengan bentuk batok kepalanya terbungkus utuh. Nah, ini panjangnya 2,9 cm lah kira-kira. Dan di minggu ini kita sudah harus melihat apalagi gerakan bayi ya, sudah mulai terlihat gerakan halusnya. Apalagi detak jantung, aliran darah itu mutlak harus sudah terlihat. Karena detak jantung janin seawal mungkin kita bisa melihat pada minggu ke 6 ya, 5 minggu 5 hari sudah terlihat embrio dan kita sudah bisa melihat detak jantung. Nah, ini aliran darah pada tubuh janin ya, dari keseluruhan, dari tali pusat masuk ke seluruh tubuh dia, terus kemudian kembali ke ibunya ya. Ini sekitar 9-10 minggu ya, kehamilan yang normal. Nah, pada mulai awal hamil ini kita sudah mulai, yuk kita lakukan pemeriksaan laborat ya, laborat dasar. Bila ibu-ibu di vaskes primer kan sudah ada pemeriksaan lab darah standar, kemudian cek gula, urin, kemudian tokso, rubella. Jadi sejak awal kehamilan itu kita sudah harus melakukan pemeriksaan lab dasar ya. Dan itu sudah harus kita lakukan secara rutin ya, jangan menunggu sampai trimester kedua baru kita cek, seawal mungkin lah. Ini detak jantung janin, jadi frekuensinya tuh bisa sampai 180 ya pada awal-awal kehamilan. Dari 115 sampai 180. Terus dia pelan-pelan nanti mulai melambat antara 115 sampai 165 detakan per menit. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan laborat dasar, jangan lupa nanti pada trimester pertama kita melakukan screening untuk melihat anatomi janin keseluruhan. Jadi pada 11 sampai 14 minggu ya, sekarang banyak sekali orang menyatakan anti-scan ya, bukan cuma anti-scan, itu cuma melihat tengkuk saja, keseluruhan yang kita lihat, bukan cuma lihat lapisan tengkuk leher ya. Jadi kita bisa melakukan screening anatomi janin nanti 11 sampai 14 minggu ya.
Ada juga feto maternal screening, Anda bisa meminta pada pemeriksaan konsultan feto jika di kota Anda ada. Juga sekarang kita sudah bisa melakukan pemeriksaan genetika namanya NIPT, Non-Invasive Prenatal Test. Dan itu sekarang sudah sangat murah ya, kurang dari 2 juta itu sudah bisa. Jadi ibu-ibu yang mau melakukan pemeriksaan dasar juga harus mengerti, jangan sampai terjebak juga dengan harga yang sedemikian mahal. NIPT sudah sangat terjangkau ya, dan itu sangat perlu dilakukan.